Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Jumpa lagi dengan Lilin Tua melanjutkan program sistem transmisi atau telemetering part 5. Part 4 kemarin kita sudah ngomong tentang feedback below, di mana feedback below fungsinya adalah untuk membuat linier daripada sinyal keluarannya. Ya, sinyal keluarannya harus linier, dan kalau linier itu berarti yang bisa diambil cuma sedikit dari lengkungan menjadi linier, itu yang bisa diambil cuma sedikit. Kalau itu yang diambil menjadi linier, maka yang dihasilkan oleh P outputnya dari jarak itu ya antara 0,1 0,2 sampai ke 0,4 bar. Ya, itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu nantinya hasil itu perlu diperbesar, di amplifying namanya. Kita balik lagi. Ini adalah sistem telemeter yang menggunakan dua below. Jadi baik inputnya maupun feedbacknya pakai below. Ya, Anda lihat di sana di inputnya adalah below dengan masukan tekanan. Tekanan ini udara atau tekanan minyak. Dia akan menekan flapper yang mengakibatkan dengan adanya bottom atau engsel, maka jarak H akan berubah dengan adanya input dari input below. Nah, input below sendiri dalam rangka kalibrasinya, dalam rangka kembali ke kedudukan semula, itu ditahan lalu dilawan oleh gaya pegas. Jadi gaya pegas dikurangi atau input dikurangi gaya pegas atau penjumlahan dari gaya pegas itulah yang membuat jarak H antara flapper dengan nozzle. Jarak itu akan menentukan tekanan output, tekanan nozzle, di mana kalau itu dibiarkan maka tidak terjadi. Yang terjadi adalah kurva yang kemarin, karakteristik yang tidak linear. Supaya dia linear maka diambil sebagian, seperti kita kalau kita duduk di bumi ini, berdiri di bumi ini, sebetulnya kan bumi ini bulat. Tapi dari sekian bulatnya itu kalau kita ambil, maka kita merasakan ini rata. Ini juga demikian. Jadi dari lengkungannya diambil sedikit, maka dia kelihatan rata, linear. Itu dilakukan oleh feedback below-nya. Ya, sehingga keluaran yang ada di situ, tekanan output yang dihasilkan oleh tekanan nozzle itu linear, tetapi harganya sedikit. Harganya kecil. Di antara 0 sampai 1,4 itu dia hanya sedikit. Oleh karena itu, hari ini kita ngomong tentang relay atau amplifier. Anda lihat di sini ada susunan
amplifier yang ditaruh di saluran output dari tekanan nozzle. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa hasil daripada tekanan nozzle yang disebabkan oleh feedback below itu hanya kecil, sehingga perlu diperbesar. Pembesaran daripada hasil itu menggunakan amplifier ini yang terdiri dari diafragma atau membran yang dari tekanan yang dihasilkan oleh P nozzle membuat P seluas membran, maka dia akan membuat gaya yang menekan ball valve atau valve bola yang dalam posisi normalnya, dalam posisi netralnya, dia dalam keadaan tertutup oleh adanya pegas plat atau plate spring. Jadi dalam keadaan normal, katup bola itu menutup. Sehingga di sini ada dua udara supply sebelum restrictor masuk ke nozzle dan udara supply yang masuk ke amplifier. Masuk ke amplifier dalam keadaan tertutup, proses dari nozzle membuat membran tertekan ke bawah, sehingga kalau dia tertekan ke bawah, maka membran akan mengatur dua klep sekaligus, dua katup sekaligus, yaitu katup exhaust, katup keluar, dan katup bola, katup masuk. Pada saat dia dorong ke bawah, maka udara supply yang ke amplifier masuk, keluarnya adalah ke output signal. Jadi kalau kemarin kita ngomong output signalnya itu keluar dari nozzle, tapi sekarang output signalnya, output yang akan dipakai di receiver nanti adalah keluaran dari nozzle ini, dari amplifier ini. Nah, makin besar nozzle, dia akan mendorong klep exhaust dalam posisi makin menutup, sementara klep bola makin membuka, sehingga keluarannya akan besar. Nah, inilah, jadi fungsinya adalah membesarkan harga signal. Kalau tadi hanya 0, sekian sampai 0, sekian, maka keluar dari dari amplifier adalah dari rentang 0 sampai rentang 1,4. Ya, ini yang dibutuhkan. Jadi gunanya amplifier bersama dengan feedback below adalah selain melinearkan, juga sekaligus menguatkan. Menguatkan. Nah, ini transmitter pada gambaran lengkap transmitter jenis flapper and nozzle plus amplifiernya. Amplifier biasanya disimbolkan dengan segitiga. Di sini amplifiernya adalah A. Udara supply masuk bercabang ke restrictor dan amplifier. Kemudian dari restrictor dia memproses berapa tekanan ininya oleh adanya gerakan input measuring value. Ya, measuring value yang menggerakkan flapper maju atau mundur sehingga menghasilkan H. H yang dihasilkan oleh measuring value atau masukan ini masih dalam H tidak linear. Kurvanya kayak kemarin, antara 1,4 sama ini, tapi tidak linear, sehingga tidak bisa dipakai. Untuk bisa dipakainya, maka menggunakan feedback below.
Jadi susunannya adalah demikian itu, sehingga yang keluar dari transmitter yang isinya ada amplifier, ada restrictor, dan ada feedback below di dalamnya, keluarannya, outputnya adalah sudah dalam bentuk linear dan penguatan. Tergantung penguapannya, tergantung pada besaran membran dan besaran yang ada di dalam komponen amplifier tadi. Oke, jadi untuk amplifier tahap pertama kita sudahi dulu. Nanti kalau Anda sudah memahami ini, seperti biasa Anda nulis yang kurang paham. Jadi ada dua amplifiernya di sini fungsinya, bersama dengan feedback below membuat linear dari kurva yang tidak linear menjadi linear, hanya sedikit dari feedback below dan diperbesar di amplifier. Kemudian yang keluar inilah yang punya rentang 0 sampai 1,4 bar. Oke? Besok kita akan ketemu jenis-jenis amplifier. Semoga tetap sehat, tambah pinter, dan salam dari lilin tua.